Ya, itu pas kami ngajar dulu ada bapak tuh, dia baru pensiun, dia polisi, baru pensiun dia polisi. Susah dia buat huruf shin ya. Sudah dijelaskan dan bapak ini orangnya rajin ya, rajin ya. Sudah jelaskan ya. Dia sebut shin itu sa dia. Sa, sya. Nah, tapi ketika kita contohkan bunyi yang betul bisa dijelaskan. Nah, jadi kalau kita jumpa kondisi demikian, tidak apa-apa, kita latihan saja terus. Berapa lama? Ya berapa lama Allah izinkan. Nah, mau setahun tidak apa-apa. Sebab belajar Al-Quran ini semakin kita latih, dia pahalanya bukan pas kita benar, tidak. Tetapi semakin sering dilatih, semakin diulang, pahalanya semakin banyak. Jadi tidak ada ruginya. Kami dulu di huruf ra juga. Huruf ra rata-rata memang orang Sumatera ya, orang Sumatera sebenarnya, bukan Sumatera Utara saja. Ra itu menyebutkan ra itu ra. Getar. Ra kan tidak boleh. Ra itu kan harus ra, bukan ro gitu ya. Kalau ra itu hampir 2 tahun lebih, tidak bisa kami sebutkan, selalu disalahkan. Nah, jadi apa yang kita lakukan ya, kita anggap itu tantangan ya. Kita berbaik sangka saja kepada Allah. Mungkin lidah kita ini banyak dosanya gitu, sehingga belum diizinkan bisa menyebutkan huruf ra. Jadi Allah ingin membersihkan lidah kita dulu ya. Sampai suatu saat tiba-tiba bisa saja gitu. Kami tidak bisa menjelaskan bagaimana kok tiba-tiba bisa, susah kami jelaskan. Tetapi memang bisa. Baru ra, baru habis itu ada semacam kelegaan dalam diri kita. Huruf do juga dulu. Do. Nah, dulu kita sebut do itu do. Do. Yang betul kan do. Do. Berapa banyak latihan? Sebanyak-banyaknya. Ada targetnya? Tidak ada. Sampai Allah izinkan lidah kita bisa fasih membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini bukan kalam makhluk, tetapi dia kalamullah. Teks, bunyinya tidak ada yang ikut campur di sana, tetapi itu murni daripada perkataan Allah. Jadi memang perlu. Jadi pengalaman kami mulai ngajar Quran ya, mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Berapa tahun itu Ustaz Depan? 2000 berapa Ustaz? Hampir 9 tahun. 11 tahun ya. Sekarang udah 2024 ya. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan itu. Ada yang susah sebut huruf ha. Di huruf lain dia bagus, tetapi susah dia sebut huruf ha. Pokoknya di setiap huruf itu, dari pengalaman kami mengajar, khususnya yang udah dewasa, tidak ada yang luput dari kesalahan tadi. Ada yang lemah di huruf qaf. Jadi kalau dia sebut qa itu seperti kaf, salah satunya. Tapi huruf lain dia bagus. Artinya memang Al-Quran itu memang seperti itu Al-Quran, supaya kita lebih tertantang untuk mempelajarinya. Tidak ada yang terlepas. Pasti dalam satu huruf itu ada bermasalah dia. Adakah di huruf sya, ada yang di huruf zal dan za gitu ya. Tetapi uniknya setelah dia berusaha dan setelah dia ikhlas untuk belajar, hampir semua tadi itu dia keluar dari kesusahan tadi. Artinya setelah dia berusaha, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang lebih cepat dari itu, ada yang lebih lama dari itu. Insya Allah semuanya Allah izinkan bagus lisannya. Itu pula kehebatannya. Gitu ya. Jadi itu tantangan untuk kita. Jangan menjadikan diri kita lebih menjadi lebih harus optimis. Sebab Allah mengatakan dalam hadis kudusi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Inna dhanni abdi bih, kata Allah. Sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hamba. Artinya apa? Kalau kita dari awal itu sudah berbaik sangka kepada Allah, saya pasti bisa. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah itu mencintai orang-orang yang belajar Al-Quran. Sesusah apapun saya, mohon maaf, sebodoh apapun saya,
insya Allah pasti saya bisa. Tidak mungkin Allah tega melihat saya tidak bisa. Kalau seperti itu prasangka kita kepada Allah, insya Allah pasti orang ini bisa belajar Al-Quran, siapapun dia. Tapi kalau di awal itu kita sudah banyak pesimisnya, tidak mungkin lah. Kok lah gaek mah, tidak mungkin lah, tidak akan menang. Itu memang betul tidak akan menang. Terjadi, betul kan saya Irfan ya, gitu ya. Kalau ada sifat-sifat seperti ini, waduh, ini sifat yang bahaya yang harus kita hindari. Kan banyak seperti itu. Tidak akan mungkin lah Ustaz. Kok lah gaek maksudnya pikiran itu lah macam-macam. Tidak kasinan lain, tidak kasinan ba'ah. Itu Al-Quran lah jale. Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi kalau kita katakan insya Allah pasti saya bisa. Insya Allah pasti ada jalan untuk belajar Al-Quran. Sehingga banyak kita jumpai orang yang sudah 70 tahun dapat sanad. Orang yang sudah 83 tahun bisa dia belajar Al-Quran. Ada orang yang secara akademik dia lemah gitu, di sekolah dia mohon maaf dicap bodoh gitu lah. Walaupun sebenarnya tidak boleh kan. Tiba-tiba di tempat ngaji dia lebih cepat menghafal, lebih banyak yang demikian. Sebab permasalahan Al-Quran ini bukan permasalahan ini permasalahan Allah ridho ndak Al-Quran itu fasih di lidah kita, itu yang paling penting. Kalau sudah ridho, insya Allah lidah kita akan fasih baca Quran. Sekarang bagaimana cara kita merayu Allah supaya Allah mudahkan kita membaca Al-Quran, membacanya dengan fasih, kemudian menghafalnya. Demikian juga menghafal, bunda-bunda sekalian. Menghafal itu kalau kita sudah berniat dari awal, tidak mungkin ini banyak halamannya nih, tidak mungkin setengah juz itu tidak mungkin, itu tidak mungkin tuh, yakinlah. Yang betul lah tidak mungkin, sesuai nanti prasangka kita itu. Tapi kalau kita azamkan, ya Allah bagaimanapun caranya, saya harus punya hafalan 1 juz. Itu akan datang suatu saat. Irfan ini yang suka menghafal Quran pasti dalam semalam itu pengen aja menghafal terus. Betul Irfan ya? Gitu. Tidak ada rasa letihnya. Sama kayak Rahmat. Rahmat juga. Gitu. Itu makanya inna dhanni 'abdi bih, kata ini hadis kudusi. Tergantung niat, tergantung prasangka kita kepada Allah. Kami dulu saat Irfan waktu man itu pengen sekali punya hafalan 1 juz itu. Jadi dengan orang hafal itu pokoknya pengen lah gitu. Apa motivasinya ya tergantung. Tentu berbeda motivasi anak SMA dengan motivasi yang sudah dewasa, berbeda. Tapi pokoknya waktu itu kami rasa Irfan, orang yang hafal 1 juz itu keren gitu aja kan. Insya Allah izinkan, cepat Allah izinkan. Gitu. Jadi kita perbaiki prasangka kita kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau menghafal Quran, seperti yang kami katakan tadi, ketika Allah sudah ridho Al-Quran itu di dalam diri kita, akan ada suatu saat kita tidak merasa letih untuk menghafal Al-Quran. Enak saja gitu, Irfan ya. Enak aja. Menghafal terus, tidak ada rasa letihnya. Ya, itu yang tugas pertama kita, bagaimana cara kita merayu Allah supaya Allah ridho Al-Quran ini hinggap di hati kita. Karena Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bukan makhluk, tapi ini kalamullah. Dia suci. Akan sulit dia untuk hinggap di hati yang kotor. Yakin itu susah. Itu saya ya. Susah. Sehebat apapun orang kalau hatinya kotor itu susah menghafal Quran. Itu saya sebagus apapun IQ-nya, kalau pikirannya itu kotor, dipaksa menghafal Quran, susah untuk masuknya. Tapi kalau hati tenang, ikhlas, diperbaiki ditata hati kita, insya Allah Al-Quran itu akan mudah hinggap di hati kita. Demikian juga cara membaca Al-Quran. Seperti itu ya. Kami susah sebut huruf ra. Kami tidak malu mengatakan ke murid kami latihan huruf ra tidak kurang dari 2 tahun lebih. Ra. Dulu kami baca ra itu ra. Ya, seharusnya kan ra gitu ya. Ra bukan ra. Kalau ra itu kan r, jadi seperti itu tidak boleh. Sampai suatu ketika tiba-tiba bisa saja gitu. Berarti Allah mungkin lidah kami mungkin terlalu banyak dosa gitu kan. Sehingga Allah training dulu lidah ini, kalau udah layak baru bisa.
Lidahnya bagaimana? Latihannya kami dulu gini. Rari rubar rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Itu wajib apa? 200 kali sehari di atas motor, tapi harus kondisional gitu ya. Nanti melamun nanti nabrak orang. Maksudnya daripada kita Syahid jadinya saya. ya daripada kita pikir-pikir yang tidak bagus, motor itu latihan gitu. Satu yang tidak ada dalam pikiran kami dulu waktu belajar tidak pernah kami berburuk sangka kepada Allah. Tidak pernah kami berburuk sangka itu dalam artian tidak mungkin saya tidak bisa, tidak pernah dalam hati kami. Tapi yang ada di pikiran kami pintar di kuliah, kumlot, nilai bagus. Kenapa Al-Quran ini kami tidak bisa? Itu pula. Kuliah nilai bagus kan? Tiba-tiba Al-Quran nilai jelek. Malu kita kan? Kepintaran kita itu seharusnya kita arahkan pada Al-Quran. Bagaimana kita semangat belajar di kuliah, demikian juga kami curahkan belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Seperti itu. Nah, jadi itu yang juga kami pesankan. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Ya, tetap berbaik sangka. Nah, seperti itu. Kemudian huruf apa lagi yang sulit? Yang sering dikoreksi? Tadi huruf qaf lah ya, Irfan. Qatitu baqa Quqan qaniqan minal muqani maqiqan qaniqa. Seperti itu. Apa ada lagi, Bang? So itu Ustaz. Ya. Apa, Bang? Ya, Si su bas susan sanisasna minal musni masisan sanisa sanisa. Itu harus di kepala. Jadi maksudnya gini ya. Belajar Quran itu harus semangat. Itu yang paling penting. Kalau kita semangat belajar Quran, semangat kita itu Allah balas menjadi pahala. Ustaz memang semangat Ustaz. Kami tidak mengatakan semangat kami lebih baik dari semangat orang lain. Tidak kami katakan seperti itu. Tapi saking semangatnya kami dulu belajar Al-Quran itu tidak boleh diganggu. Artinya ketika ada jadwal Al-Quran itu tidak boleh diganggu dengan jadwal lain. Bagaimanapun ceritanya harus dikondisikan. Kami tidak mengatakan kami lebih semangat dari yang lain, tidak. Tetapi saking semangatnya kami dulu belajar Al-Quran itu, kami pernah menghafal satu juz tanpa sengaja dihafal. Itu saking seringnya diulang terus, dikoreksi guru, diulang terus. Sampai tidak sadar kita hafal sendiri. Saking kami tidak mengatakan semangat kami lebih baik daripada orang-orang yang belajar, tetapi kami pernah di titik di mana kami saking semangatnya belajar talaki, kami bisa hafal talaki ini semua, kami bisa koreksi murid kami tanpa kami melihat buku talaki. Kenapa demikian? Karena sering diulang. Kenapa kita sering diulang? Karena kita semangat. Kalau malas tidak mungkin. Kami tidak mengatakan semangat kami lebih hebat dari yang lain. Tetapi ketika kami belajar 10 menit di guru, di rumah itu kami belajar lebih dari 3 jam. Itu waktu kami di usia muda. Itu kami tidak pernah mengatakan. Kami tidak mengatakan kami lebih semangat dengan yang lain. Tetapi setidaknya kami tidak pernah berburuk sangka kepada Allah dan kami semangat. Karena memang harus seperti itu. Harus diulang-ulang. Apalagi seperti Ustaz yang mengajar ya menurut kamu. Boleh ya belajar. Coba bayangkan bunda-bunda sekalian. Sebenarnya di sini yang belajar siapa? Siapa yang paling banyak mengulang buku talaki? Ustadz kah atau murid Ustadz? Sebenarnya Ustadz yang paling banyak. Kenapa lebih banyak? Contoh, sebelum disuruh Ustadz mencontohkan dulu, betul tak? Setelah dikoreksi nanti salah, kami ulang lagi, betul kan? Nah, jadi itu memang dia harus diulang-ulang terus, seperti itu ya. Kita rayu Allah supaya Allah ridha Al-Quran itu hinggap di hati kita, insyaallah. Udah sampai di mana tadi?